Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lanjutan kajian cara alami untuk membesarkan atau memanjangkan terong. Membesarkan atau memanjangkan pisangnya lelaki, pisangnya suami. Cara yang dipakai adalah tariqatul jalki atau jalqing dalam bahasa Indonesia. Cara-caranya sudah kita kaji bersama pada video sebelumnya. Ada video part 2, sebelumnya lagi part yang pertama. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana tanggapan atau komentarnya Dr. Abdul Aziz. Beliau adalah dokter yang mana beliau ini menjawab seputar membesarkan atau memanjangkan sosis atau pisangnya lelaki dengan cara jalki. Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soali pertanyaanku, antariqatil jalki, dengan menggunakan cara jalking, litakbiril qadibi, untuk membesarkan batangnya pisang, batangnya terong atau sosis. Hal laha a'radun janibiyatun, apakah hal itu memiliki gejala sampingan mustaqbilan yang akan datang, wa khususnya fi amaliyatil intisabi, dalam proses berdirinya terong, am laisa laha ad-dararun, atau di situ tidak ada beberapa bahaya. Jadi penanya ini bertanya kepada Dr. Abdul Aziz terkait dengan cara metode pemerahan jalking untuk membesarkan terong ini. Apakah ada gejala sampingan yang akan dialami khususnya dalam proses berdirinya terong itu sendiri, atau memang tidak memiliki bahaya dengan menggunakan cara itu? Kemudian jawabannya Dr. Abdul Aziz Al-Labidi atau Al-Labadi. Tu'tabaru, dianggap hadhihi tariqatu, cara ini, min ashharit turuqi, termasuk di antara paling masyhurnya beberapa cara. Al-muttaba'ati, yang diikuti, li aktsara min mi'ati sanatin, lebih dari 100 tahun. Wa yumkinu, dapat, biwasitati hadhihi tariqati, dengan menggunakan media cara ini, al-wusulu ila nataija, sampai pada beberapa hasil mumtazatin, yang istimewa, litakbiri hajmil qadibi, untuk membesarkan ukurannya batangnya terong atau batangnya pisang. Jadi ternyata cara ini termasuk di antara beberapa cara yang masyhur yang telah diikuti lebih dari 100 tahun. Dan dengan cara ini, cara jalk ini, memungkinkan untuk sampai pada hasil-hasil yang memuaskan, hasil-hasil yang istimewa untuk membesarkan ukurannya batangnya terong. Batangnya terong atau batangnya pisang, seperti itu. Termasuk juga di beberapa komentar sebelumnya di channel ini ada yang berhasil, bahkan lebih dari 1, seperti itu. Kemudian lebih lanjut dokter mengatakan, wa yajibu, wajib, an ta'lama, engkau mengetahui, anna hadhihi tariqata, bahwasannya cara ini, la tu'ti nataija, ia tidak memberikan beberapa hasil, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Artinya kalau kalian pengen membesarkan atau memanjangkan batang terongmu dengan menggunakan cara jalk ini, tidak kemudian seperti sulapan, artinya sehari semalam langsung ada hasilnya, tidak. Walakin idza tabbaqata, tapi jika engkau mempraktikkan bisuratin sahihatin, dengan bentuk yang benar, cara yang benar. Untuk cara-cara yang benar, kajiannya sudah saya kaji pada part 1 dan part 2, insyaallah begitu. Bisa disimak yang belum menyimaknya. Jadi kalau dilakukan dengan cara yang benar, an-nataiju tadhharu ba'da 5 asabi'. Hasilnya itu dapat nampak setelah 5 pekan. Kalau pengen tahu hasilnya, paling tidak harus mencobanya, mempraktikannya, memerahnya, memijatnya
paling tidak butuh sekitar 5 pekan. Bisuratin tafifatin, dengan bentuk yang ringan, yang kecil. Artinya sudah ada perubahan pada ukuran, baik dari sisi panjang atau dari sisi besarnya terong. Walakin tetapi ba'da sitti ashhurin, setelah 6 bulan, yakunu ada at-taghayyuru, apa perubahannya? Perubahannya terong itu malhudhan, adalah terlihat, nampak. Wa tusamma, dan dijuluki hadhihi tariqatu, apa cara ini, bil istihlabi, dengan julukan cara istihlab atau pemerahan, au amaliyatil halbi, atau proses memerah susu, karena memang diperah begitu. Wasyaddu at-tadriji, kemudian setelah dapat 5 pekan, 5 minggu, itu akan nampak perubahannya sedikit. Setelah melewati 6 bulan, maka perubahannya betul-betul nampak. Cara ini dikenal dengan cara istihlab atau amaliyatil halbi. Dalam bahasa Indonesia, proses memerah susu. Tapi yang diperah ini adalah sosis, pisang, atau terong. Paham ya? Wasyaddu, adapun ketegangan, at-tadriji, yang bersifat bertahap, berarti ketegangan bertahap. Huwaladzi, adalah sesuatu qad yu'athiru, yang terkadang memberikan pengaruh, fi tulil qadibi, pada panjangnya batangnya terong, pada batangnya pisang. Jadi ketegangan yang sifatnya bertahap itu adalah sesuatu yang terkadang mempengaruhi pada panjangnya batangnya terong. Tegang, kemudian tidur lagi, tegang lagi. Tegang yang berproses seperti ini, bertahap seperti ini, terkadang mempengaruhi pada panjangnya batangnya terong. Paham ya? Untuk rekan-rekan yang belum mengkaji pada video pertama atau part 1, juga part 2 terkait dengan cara memerahnya, cara memerah terongnya atau pisangnya agar semakin panjang atau semakin besar, bisa disimak pada video sebelum video ini dipublish. Jadi coba dicek, di situ ada video part 2, ada video yang sebelumnya part 1 berarti. Insya Allah kalian nanti akan memahami cara yang benar bagaimana mempraktikkan thariqah al-istihlab atau jalking ini, cara pemerahan ini. Insya Allah hasilnya akan nampak sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Abdul Aziz Al-Labidi atau Al-Labdi. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.